Selamat sore kawan-kawan semua, selamat berjumpa kembali dalam acara Ngopi bareng RR. Ngopi bukan sembarang ngopi, tapi ngopi kali ini adalah ngobrol perkembangan Indonesia. Kita akan membahas mengenai problematika di setiap wilayah teman-teman semua. Kemarin kita sudah membahas juga problematika yang ada di Sumatera, yang ada di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Kali ini kita akan membahas soal problematika yang ada di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat. Terima kasih kawan-kawan sudah bergabung, sudah menyediakan waktu untuk berdiskusi bersama Riza Ramli. Diskusi bukan sekedar diskusi, diskusi untuk mencari solusi. Bagaimana kita bisa lepas dari persoalan-persoalan yang ada belakangan ini. Tema kali ini kita akan membahas mengenai konflik agraria. Temanya adalah konflik agraria di tengah ancaman krisis pangan akibat pandemi corona, apa jadinya? Nah, ini berangkat dari penangkapan paksa Ketua Komunitas Adat Laman Kinipan, Effendi Buhing oleh aparat kepolisian terkait persoalan lahan dengan perusahaan sawit pada pekan lalu menambah panjang daftar konflik agraria di Indonesia. Dilansir dari Databox, kata data.co.id, sebanyak 457 konflik agraria dengan luas lahan mencapai 4,4 juta hektar terjadi di Indonesia dalam 30 tahun terakhir. Luas konflik di sektor perkebunan dan kehutanan produksi menjadi yang paling besar, masing-masing 2,4 juta hektar dan 1,1 juta hektar. Luar biasa. Ironisnya, konflik agraria semakin masif di tengah ancaman krisis pangan akibat pandemi COVID-19 yang semakin meluas. Sebelum peristiwa penangkapan Effendi Buhing di Kalimantan Tengah, ternyata pada Maret 2020 ada juga peristiwa bentrokan yang melibatkan pegawai perusahaan perkebunan dengan warga di Desa Pagar Batu, Kecamatan Pulau Pinang, Lahat, Sumatera Selatan. 2 orang tewas akibat kejadian itu dan 2 lainnya terluka. Nah, tindakan penggusuran dan brutalitas yang dilakukan korporasi didampingi aparat kepolisian ini menunjukkan wajah buruk penyelesaian konflik agraria di Indonesia. Sangat disayangkan, di tengah ancaman krisis akibat wabah COVID-19 yang terus meluas, korporasi perkebunan dibantu aparat kepolisian justru membuat kekacauan di lapangan. Dalam situasi ancaman pandemi virus dan krisis ekonomi seperti ini, perusahaan-perusahaan besar yang selama ini sudah mendapatkan banyak keistimewaan dari kebijakan pemerintah justru seharusnya turun tangan membantu negara menghadapi wabah, ancaman krisis pangan dan ekonomi nasional, bukan melakukan tindakan memancing kemarahan petani dan masyarakat kelas bawah. Lalu pertanyaannya, apakah ada cara lain untuk menggenjot perekonomian di tengah pandemi COVID-19 selain investasi yang konsekuensinya menumbalkan rakyat? Mungkinkah dengan melestarikan hutan dan menjaga tanah ulayat dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional? Untuk membahas isu-isu mengenai konflik agraria yang terjadi belakangan ini, kita sudah kehadiran narasumber kita yang tentu sangat berkompeten, yang sangat konsisten dalam mendampingi atau memberikan advokasi kepada warga. Nah, ini kita sudah bergabung juga dengan Mas Dimas Hartono, Ketua Walhi Wilayah Kalimantan Tengah. Selamat sore, Bung Dimas. Ya, selamat sekali, Bang Bowo. Terima kasih sudah mau bergabung dalam diskusi Ngopi bareng RR pada sore hari ini. Dan narasumber kita yang satu ini yang sangat populis, yang juga adalah mentor saya ini, Kalisa Khalid atau yang kita akrab dipanggil Po Alin. Selamat sore, Po Alin. Selamat sore, Bowo. Sehat selalu, Pak Alin. Alhamdulillah, selamat sore kawan-kawan semua. Masa pandemik ini kita akhirnya berjumpa di Zoom ya, Mbak Alin ya. Tetap konsisten tapi ya, Pak Alin ya. Insya Allah. Amin. Dan terakhir juga ada sebagai tuan rumah, Bang Riza Ramli. Mohon maaf teman-teman, nanti Bang Riza Ramli datang agak terlambat karena siang tadi
tengah mengajukan judicial review terkait presidensial threshold 0%. Nah, kita mulai dari Bung Dimas Hartono terkait dengan konflik yang terjadi di Kalimantan Tengah ini, apakah hanya ada satu kasus yakni penangkapan Pak Effendi Buhing di Desa Kinipan saja, atau mungkin ada kasus-kasus lain, dan modus operandinya seperti apa sih, Bung Dimas? Untuk Oke, waktunya saya persilahkan, Bung Dimas. baik, terima kasih banyak Mas Bowo. Sebenarnya kalau di Kalteng sendiri kami mencatat dari 2005 hingga 2018 itu terdapat 345 konflik dan dengan luasan mencapai hampir 100.000 hektar untuk itu, dan rata-rata itu hanya di sektor perkebunan kelapa sawit, belum di sektor pertambangan maupun industri kehutanan lainnya. Nah, karena kami belum mendata di sektor pertambangan maupun di sektor industri kehutanan. Nah, konflik-konflik ini rentan kriminalisasi, di mana rata-rata masyarakat dikriminalisasi dengan beberapa contoh kasus. Kalau yang terakhir adalah kasusnya Pak Buhing, itu kan dikriminalisasi terkait dengan curas atau pencurian dengan kekerasan. Meski secara realita beliau tidak terlibat dan akhirnya dibebaskan, meskipun statusnya itu pun tidak jelas apakah masih status tersangka maupun apakah masih status sebagai saksi. Sisi lain terkait Pak Effendi juga memang dari awal hingga proses penangkapan yang dilakukan ke beliau itu tidak ada proses pemanggilan maupun tidak ada dia tidak dimintai keterangan terkait itu, hanya langsung penangkapan. Dan dari surat-surat yang kami terima pun memang surat yang ada hanya surat penangkapan, bukan surat pemanggilan dan lain sebagainya. Nah, ini bukan hanya terjadi di wilayah Lamandau, tetapi hampir di seluruh wilayah Kalimantan Tengah, di 13 kabupaten 1 kota. Itu memang rata-rata ketika masyarakat mempertahankan hak wilayahnya, bukan hanya adat tapi hak wilayah baik itu perladangan, terus wilayah kelola rakyat lainnya, itu rata-rata memang selalu berkonflik dengan masyarakat. Dan banyak masyarakat juga sudah berupaya ya, bukan hanya sebatas melaporkan ke instansi di kabupaten, tapi juga sudah ada beberapa yang hingga ke pemerintah pusat. Bahkan Pak Effendi sendiri sudah melaporkan kasus di Kinipan ini hingga ke KSP, ke ATR BPN, ke KLHK dan lain sebagainya. Tapi memang hasilnya pun tidak jelas. Bahkan terakhir statement dari KLHK menyatakan tidak mengakui atau tidak ada kawasan hutan di Kinipan. Tidak ada hutan adat di Kinipan. Itu hanya dianggap plan sepihak yang dilakukan oleh pihak masyarakat. Ini yang akhirnya upaya yang dilakukan masyarakat terbentur dengan aturan-aturan yang ada. Sedangkan apa yang sudah dilakukan masyarakat dari dulu hingga saat ini, mereka yang sudah ada di sana, bahkan desa mereka itu sudah ada semenjak sebelum adanya Indonesia, pun akhirnya dihilangkan atau dibataskan dengan aturan-aturan pemerintah yang menyatakan bahwa ya tidak ada hutan adat di sana. Itu berarti kan sama saja tidak mengakui mereka sebagai komunitas atau masyarakat adat yang sudah ada turun-temurun di sana. Nah, kalau hal ini dibiarkan, kekhawatiran kami akan terjadi konflik-konflik yang lebih banyak lagi. Dari 345 yang sudah kami catat itu sendiri untuk di Kalteng, mayoritas itu tidak terselesaikan. Kalaupun bahasa terselesaikan, hanya terselesaikan sepihak yang dilakukan oleh pemerintah. Di sisi lain juga penyelesaian juga dilakukan dengan cara secara hukum, di mana masyarakat dipertanyakan legalitas mereka, apakah mereka mengelola lahan tersebut atau wilayah tersebut ada dasar hukumnya nggak, ada legalitas suratnya atau tidak. Nah, ini yang selalu akhirnya membatasi ruang gerak masyarakat dalam hal proses meminta pengakuan dan perlindungan atas wilayah mereka itu sendiri. Jadi itu gambarannya, Mas Bowo. Terima kasih Bung Dimas tadi paparannya mengenai konflik-konflik agraria yang ada di Kalimantan Tengah. Mungkin Bang Rijal bisa menyampaikan pokok-pokok pikirannya atau mencari solusi dalam konflik-konflik yang terjadi hari ini. Ya, Bang Rijal, silakan. Ya. Bang Rijal. Ya. Bowo.
Selamat sore Bang Rijal. Selamat sore. Sehat Selamat selalu. sore. Bagaimana Sehat. tadi GR-nya? Sudah selesai ya? Sukses, bagus. Ya Bagus. kan? Mantap Bang. Yes. Tetap semangat dan selalu berjuang. Tapi kali ini kita bicara dalam konteks memperjuangkan agraria untuk rakyat nih Bang. Tadi sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Bung Dimas tadi Bang, bahwa persoalan-persoalan konflik agraria di Kalimantan Tengah ini sangat banyak Bang, sampai jumlahnya sampai 300 lebih. Bukan begitu ya Bung Dimas ya? Dan mayoritas ini tidak bisa diselesaikan, apakah negara abai gitu. Harusnya kan hak ulayat itu pemerintah bisa menginventarisir begitu Bang. Nah, kalau Abang melihat sendiri, apakah ini memang ada unsur kesengajaan dari negara gitu, atau bagaimana Bang melihat peristiwa-peristiwa di Kalimantan Tengah maupun di Sumatera Selatan dan berbagai daerah lainnya Bang? Saya Monggo, kira Bang. Silakan Bang. kalau kasus-kasus konflik agraria, kalau di Kalimantan Tengah aja ada 345, dugaan saya sih kasusnya bisa ribuan di seluruh Indonesia, terutama di luar Pulau Jawa. Nah, sebetulnya kan karena pemerintah tidak secara eksplisit mengakui tanah-tanah adat atau tanah ulayat. Karena secara umum pemerintah selalu cenderung berpihak kepada investor atau pada yang gede-gede. Jadi dia ragu, ya kan? Dia tidak all out untuk menegakkan hak-hak rakyat, hak-hak masyarakat di daerah dalam bentuk tanah ulayat dan tanah adat. Bahkan yang sudah punya sertifikat aja atau BIRIK itu aja masih sangat biasa. Akhirnya diambil alih secara paksa oleh investor-investor yang besar. Balik lagi ke Mpok Alin. Mpok Alin, tadi terputus tadi. Mohon maaf ada gangguan teknis Mpok Alin. Menyambung tadi apa yang dikatakan oleh Bung Dimas, konflik-konflik agraria yang terjadi di Kalimantan Tengah ini cukup masif deh. Dari 300 lebih kasus yang terjadi di Kalimantan Tengah, mayoritas tidak bisa diselesaikan. Kalau dalam kacamatanya Mpok Alin sendiri, gitu, apakah ini ada unsur kesengajaan pemerintah atau pemerintah juga males menginventarisir tanah-tanah ulayat, ataukah ada modus-modus lain? Silahkan Mpok Alin. Pertama saya mau menyorot dari apa yang disampaikan oleh Dimas tadi di awal soal apa yang terjadi di Kalimantan. Kalimantan ini sebenarnya adalah potret apa yang terjadi di Indonesia secara keseluruhan kalau kita mau jujur mengatakan itu ya. Bahwa sebenarnya potret kita sedang menghadapi satu potret buram terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup. Konflik, kemudian juga krisis lingkungan, dan kalau kita melihat lagi pandemi dan kemudian turunannya pada krisis pangan, sebenarnya itu adalah ekses atau akumulasi dari apa yang kita sebut dengan kegagalan sebuah paradigma ekonomi dan pembangunan. Saya melihat apa yang terjadi di Kalimantan sebenarnya buah dari politik ekonomi kita, dan kalau kita bicara soal pangan juga politik pangan kita gitu. Bagaimana sebenarnya politik ekonomi kita hingga saat ini dengan paradigma growth atau pertumbuhan ternyata pada akhirnya bisa kita sebut sebagai sebuah paradigma ekonomi yang gagal ya, karena melahirkan berbagai krisis yang hari ini terjadi, termasuk diantaranya adalah konflik agraria. Bahkan di masa pandemi konflik agraria terus terjadi, kekerasan terus terjadi. Penanganan COVID-19 ini kami melihatnya masih business as usual, gitu ya. Karena di satu sisi kita warga tidak diperbolehkan beraktivitas di luar, tapi investasi tetap jalan terus. Bahkan kebijakan-kebijakan
yang mengancam lingkungan hidup dan keselamatan rakyat digulirkan di masa pandemi. Misalnya kita tahu ada RUU Minerba yang disahkan menjadi Undang-Undang Minerba, dan kemudian juga sekarang sedang menggenjot yang namanya RUU Omnibus Law Cilaka. Jadi sebenarnya ini adalah buah dari sebuah paradigma gitu ya, dari paradigma growth yang sebenarnya sudah diingatkan berkali-kali bahwa paradigma growth ini adalah paradigma usang yang harusnya sudah mulai dikoreksi, dilihat kembali gitu ya. Dan pandemi COVID-19 ini sebenarnya adalah alarm buat kita, khususnya sebenarnya alarm buat pengurus negara bahwa kebijakan politik ekonomi global gitu yang kemudian dianut juga oleh Indonesia itu sebenarnya terbukti telah gagal. Paradigma growth yang mengejar pertumbuhan sebenarnya justru menghasilkan ketimpangan ya. Kita tahu misalnya tadi Dimas menyorot konflik yang terbesar di Kalimantan diantaranya di perkebunan kelapa sawit. Kita tahu sebenarnya perkebunan kelapa sawit dengan luasan bahkan hingga 15,7 juta hektar ya, angka dari pemerintah gitu, baik dari ATR maupun dari Kementerian Pertanian dan Perkebunan itu menyebutkan luasan yang sudah sangat luas gitu ya. Tapi di sisi yang lain ketimpangan dan konflik itu juga semakin nyata di depan kita. Nah, ini yang kita sebutkan sebagai paradigma ekonomi yang sebenarnya harusnya sudah dikoreksi, dan pandemi COVID-19 ini harusnya jadi momentum untuk melihat atau mengoreksi dan mencoba untuk mulai melihat ekonomi lain, ekonomi alternatif lain, narasi-narasi ekonomi lain yang kemudian bisa mungkin menjadi satu pijakan bagi pembangunan politik ekonomi Indonesia ke depan gitu. Itu sebagai awalan dari apa yang terjadi di Kalimantan sebagai potret yang terjadi di Indonesia. Dan kalau konflik agraria secara nasional tadi sudah mengutip datanya Kata Data gitu ya. Ini sebenarnya sudah menunjukkan satu kekhawatiran tersendiri buat kita karena banyak konflik yang sebenarnya adalah konflik masa lalu yang tidak bisa diselesaikan hingga hari ini. Pun konon katanya pemerintah sudah punya agenda atau program untuk penyelesaian konflik agraria. Alih-alih menyelesaikan konflik agraria, justru yang terjadi malah angka konflik agraria dan angka kekerasan terhadap masyarakat atau aktivis yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup dan sumber-sumber agraria justru semakin masif terjadi bahkan di masa pandemi. Jadi tadi Po Alin sempat menyinggung bahwa COVID-19 ini harus dijadikan momentum untuk mengkoreksi kesalahan-kesalahan paradigma yang dilakukan oleh pemerintah hari ini. Bukan begitu ya, Po Alin ya? Ya, ini memang konteksnya adalah paradigma global ya, karena kan krisis COVID-19 ini adalah krisis global gitu. Nah, ini sebenarnya alarm buat semua pemimpin-pemimpin negara gitu ya, yang menganut paradigma growth. Apalagi Indonesia, kan Indonesia ini kan followers aja gitu dari kebijakan ekonomi global gitu. Dan ini sebenarnya harusnya jadi alarm buat para pemimpin negara-negara di dunia, khususnya pengusung dari ekonomi growth ini. Oke, terima kasih Po Alin, tadi penjelasannya juga sangat jelas, sangat rigid gitu. Dan kini sudah ada Bang Rizal. Selamat sore Bang. Selamat sore Bang Rizal. Ya, selamat sore. Oh, mohon maaf tadi saya jadwalnya agak kacau. Ya, nggak apa-apa Bang. Ketemu Alin, ketemu Khalid tadi, dan kawan-kawan yang lain. Tadi dijelaskan sama Bung Dimas bahwa konflik agraria di Kalimantan Tengah itu sangat masif Bang. Dalam kondisi pandemi COVID-19 saja juga belum reda nih persoalan-persoalan konflik agraria. Harusnya kan ini kemudian tadi Po Alin juga menyinggung harusnya dalam COVID-19 ini harus menjadi momentum gitu untuk mengkoreksi ini. Ada Indonesia jangan mau menjadi follower gitu. Nah, kalau dalam kacamata Bang Rizal sendiri bagaimana Bang melihat ini semua Bang?
pada dasarnya kan ini gampang terjadi konflik agraria karena pemerintah tidak sungguh-sungguh mengakui hak adat tanah milik rakyat dan apapun mereka langgar untuk tanah untuk investor. Ini betul-betul tidak adil dan tidak benar. Sebetulnya solusinya tidak terlalu sulit. Kalau pemerintah betul-betul mengakui tanah adat, tanah rakyat dan masyarakat, baik yang sudah memiliki sertifikat atau hanya girik atau batasan-batasan ditentukan oleh adat. Nah sayangnya seperti dikatakan Alin tadi, kepentingan investor dianggap lebih penting segala-galanya. Kepentingan rakyat dan tanah adat itu diignore atau dinomor 10-kan. Nah, bukan hanya itu, aparat juga dalam berbagai potensi konflik itu selalu berpihak kepada investor, selalu berpihak kepada yang gede-gede, ya kan? Tidak ada keinginan untuk melindungi rakyat, memberikan keadilan. Nah, yang kedua, proses hukumnya, kalaupun ada satu konflik agraria diajukan ke pengadilan, rakyat tuh biasanya pasti kalah karena dia nggak sanggup buat bayar lawyer yang lumayan bagus, ya kan? Belum sistem pengadilan kita memang korup, siapa yang bayar itu yang sering menang. Nah, ini hal-hal yang kita harus benahi. Karena apa sih gunanya pembangunan, apa gunanya kemajuan, kalau yang nikmati itu hanya yang besar-besar aja, investor aja. Rakyat nggak dapat manfaat dari modal yang dia punyai, yaitu lingkungan dan tanahnya. Lingkungannya dirusak, tanahnya diambil secara paksa, ya kan? Nah seharusnya di dalam sistem yang normal, rakyat negosiasi dengan investor apakah dia mau dijual apa tidak dan mendapatkan kompensasi dari pengambil alihan tanah. Tapi prakteknya yang terjadi hak-hak rakyat ini tidak diakui, ya kalaupun ada kompensasi itu sangat murah, sangat tidak masuk akal. Ini yang kita benahin. Nah di luar itu ada soal yang lebih besar. Masa seluruh hutan di Kalimantan atau di luar Jawa kita mau gunakan untuk investasi? Yang benar aja, kan harusnya ada daerah-daerah atau wilayah yang memang kita tetapkan sebagai wilayah konservasi. Selama ini sih ada aturan beberapa daerah yang memang daerah konservasi, tapi belakangan banyak juga daerah yang sudah ditetapkan sebagai daerah konservasi, buntutnya diserahkan juga kepada investor. Nah ini jelas berbahaya buat lingkungan dan kita selalu akan jadi target dari negara-negara maju yang menganggap Indonesia merusak paru-paru dunia. Indonesia justru mengotori lingkungan hidup dan sebagainya. Nah kalau secara besarnya kita memang jelas arahnya, misalnya dari seluruh wilayah Indonesia kita tetapkan 20%, 25% harus konservasi. Tidak boleh main-main lagi. Itu malah nama Indonesia, reputasi Indonesia akan baik di seluruh dunia. Dan yang kedua, rakyat juga akan menikmati manfaat dari lingkungan hidup yang lebih bersih, yang lebih bagus, dan juga menarik manfaat dari keberadaan tanahnya. Bang Rijal, yes. Mungkin Bang Rijal bisa menceritakan sedikit waktu Bang Rijal berada di dalam kabinet Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, bahwa konflik agraria sangat sedikit dan ternyata ini juga bisa menjadi peluang kita untuk mengurangi utang, begitu. Silakan Bang Rijal, mungkin bisa diceritakan sedikit mengenai konsep net nature swap ya. Jadi
pendekatannya Gus Dur, kalau ada konflik sama yang besar sama rakyat, ya kita sejauh mungkin belain rakyat gitu loh. Sederhana kan rule of the game-nya. Karena yang besar kan bisa pakai lawyer, bisa pakai apa, ya kan, bisa mempengaruhi. Jadi pemerintah, asalnya kalau ada konflik antara rakyat sama yang besar, kita berupaya berpihak di pihak rakyat. Karena kalau enggak, rakyat itu enggak ada perlindungan, enggak ada yang bekerja atau berpihak kepada dia. Nah, ini yang terjadi belakangan ini, selalu pemerintah berada di pihak investor, di pihak yang besar-besar. Bahkan dia membantu, memfasilitasi buat menggusur rakyat dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah kita bisa sebetulnya tukar lingkungan hidup, hutan dengan pengurangan hutan. Jadi waktu saya jadi Menko tahun 2000-an, itu Jerman selalu ngeritik Indonesia, tukang merusak lingkungan, merusak hutan, merusak paru-paru dunia. Akhirnya saya ketemu dengan Menteri Keuangan Jerman, saya bilang gini deh, jangan ngeritik doang, kenapa kita nggak cari solusi yang win-win? Ya, kamu kurangin hutang Indonesia sebesar 300 juta dolar, kita kasih 300 hutan di Kalimantan sebagai daerah konservasi yang kita nggak apa-apain. Buat kamu bagus karena kamu bisa kampanye sama rakyat Jerman, saya membantu memelihara paru-paru dunia di Kalimantan. Buat Indonesia bagus karena utang kita bisa kurangi. Menteri Keuangan Jerman tersebut setuju untuk melakukan 6 kali. Akhirnya kita sepakati yang pertama, kita tukar hutan, konservasi hutan dengan pengurangan hutang. Istilah kerennya debt to nature swap. Hutang ditukar dengan alam. Berhasil tahap pertama, sayangnya berikutnya pemerintah Gus Dur jatuh, kita nggak lanjutkan. Nah hari ini apalagi, semakin banyak dunia, terutama di dunia maju, yang sadar tentang pentingnya lingkungan hidup. Kita sebetulnya bisa kurangin beban hutang Indonesia dengan melakukan negosiasi sejenis debt to nature swap dengan negara-negara maju. Kalau Amerika sih nggak tertarik si Trump, tapi yang lainnya Jepang, Jerman, Perancis, Uni Eropa banyak yang tertarik. Misalnya kita bisa katakan kita akan konservasi 1-2 juta hektar. Tapi kita ingin utang Indonesia dikurangi 20 miliar dolar. Ya, dan itu sangat mungkin dilakukan asal kita inovatif, kita berani kreatif. Ya, dan itu bisa dilakukan, kami dulu lakukan zaman Gus Dur, dan harusnya hari ini malah semakin relevan ya supaya kita bisa menjaga lingkungan hutan kita tetap terpelihara, ya, sumbangan terhadap oksigen dan paru-paru dunia. Kisah-kisahnya Bang Rijal ketika mengatasi persoalan-persoalan yang berkorelasi dengan konflik-konflik agraria, satu diantaranya adalah dengan menggunakan konsep that nature to sweat gitu Bang. Dan itu juga konflik agraria sangat minim ya Bang ketika konsep itu terimplementasi ya Bang? Ya tentu karena filsafat pemerintah kita waktu itu Gus Dur, rakyat itu lemah sekali. Rakyat itu sulit memperjuangkan hak-haknya. Karena dia nggak punya peralatan, nggak punya uang, nggak punya pengaruh. Ya, kita harus berpihak kepada rakyat. Nah, itu membantu mengurangi konflik agraria. Ya, kasarnya kalau ada investor mau menguasain tanah ya bayar yang benar. Kalau perlu bayar pakai premium.
Jadi win-win, rakyatnya seneng, ya investornya bisa ambil tanah untuk lakukan investasi. Tapi yang terjadi ini kan bukan demikian. Investor bersembunyi di belakang kebijakan negara, bersembunyi pakai aparatus negara untuk merebut tanah adat, tanah ulayat, dan sebagainya. Ini yang menurut saya berbahaya karena kebijakan dan aparat justru sekedar jadi alat investor untuk menguasai tanah rakyat dan tanah adat. Kembali lagi ke Pak Alin. Tadi seperti yang dikatakan Bang Rizal bahwa hari ini korporasi itu bersembunyi di belakang penguasa, aparat, dan bahkan mampu membuat kebijakan-kebijakan. Ya. Nah, kalau dalam kacamatanya Pak Alin sebagai Kepala Des Politik Walhi, ya, seperti apa sih Pak Alin? Apa memang benar demikian? Ini sekarang kalau saya ditanya siapa sih penguasa penguasa dunia ini ya? Penguasa dunia ini sebenarnya the real. Kalau kita bicara soal penguasaan ekonomi itu sebenarnya mayoritas dikuasai atau didominasi oleh korporasi. Jadi dari itu datanya dari Global Justice menyebutkan itu ya. Dari 100 negara, 100 penguasa ekonomi, 60% dikuasai oleh korporasi, gitu. Dan kalau kita lihat siapa penguasa ekonomi Indonesia, itu juga riset Oxfam kalau tidak salah menyebutkan terakhir 4 penguasa ekonomi Indonesia itu yang yang menguasai begitu besar ekonomi Indonesia gitu ya. Dan kalau soal tadi ketimpangan gitu ya, kita bisa melihat bagaimana nyatanya ketimpangan di Indonesia dengan angka konflik yang tinggi gitu ya. Kita ini berada di ASEAN, kita ini berada di urutan kedua dengan tingkat ketimpangan tertinggi setelah Thailand. Nah, ini di tengah kita punya sumber daya alam yang begitu melimpah, yang begitu kaya gitu ya. Ini sebenarnya menggambarkan bagaimana siapa aktor yang menguasai dan siapa aktor yang punya pengaruh, bahkan sebenarnya bisa menggunakan alat-alat negara gitu ya untuk menjalankan investasinya. Bisa membajak demokrasi gitu ya. Kita tahu demokrasi prosedural atau politik elektoral kita sangat high cost gitu. Dan yang paling mudah untuk digadaikan adalah sumber daya alam lewat perizinan. Kawan-kawan Jata menyebutnya ijon politik gitu ya. Apalagi jelang pilkada dan setiap politik elektoral di tingkat nasional. Jadi bisa membajak demokrasi, bisa membajak politik elektoral gitu. Dan ini tentu saja menjadi mengkhawatirkan ya, karena semakin hari pembajakan itu semakin real gitu. Kalau kita lihat ke parlemen misalnya, sebagian lebih dari 45% penguasa di parlemen gitu ya, wakil rakyat di parlemen adalah pebisnis. Dan pebisnis di sektor sumber daya alam yang ekstraktif gitu, antara lain perkebunan dan pertambangan. Nah, ini menggambarkan bagaimana sulitnya menjangkau aktor. Kalau tadi Bang Rizal bicara soal keadilan, ya akan sulit untuk mencapai keadilan karena korporasi itu justru bahkan bisa membajak negara atau menggunakan alat-alat negara untuk bisa melanggengkan investasinya gitu. Sehingga menjadi sangat wajar kemudian hukum jadi, ya kita tahu hukum itu begitu tajam ke bawah tapi tumpul ke atas gitu ya. Bahkan undang-undang penegakan hukum kita itu sulit sekali bisa menjangkau korporasi. Pun ada Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup gitu. Salah satu pasal yang sangat progresif itu kan pasal di mana ada prinsip strict liability gitu ya, tanpa perlu pembuktian. Misalnya dalam kasus kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan yang cukup besar, itu korporasi bisa dituntut tanggung jawabnya. Nah, pasal itulah yang saat ini coba direduksi dengan RUU Omnibus Law Cilaka. Ya, jadi ternyata kemewahan-kemewahan yang didapat oleh korporasi selama ini, oleh investasi skala besar, itu nggak cukup gitu ya. Minta nambah terus, HGU nggak cukup dong kalau cuma diperpanjang sampai 60 tahun, minta lagi dong sampai 90 tahun gitu. Nah, ini yang
mereka gunakan alat-alat negara, baik yang ada di pemerintah maupun yang ada di parlemen. Bahkan alat-alat aparatus keamanan gitu ya, itu juga digunakan oleh investasi. Jadi memang mereka sangat menguasai hampir keseluruhan sendi-sendi kehidupan di masyarakat, berbangsa dan bernegara ya. Itu yang harus kita lihat sebagai problem struktural sumber daya alam atau problem struktural di agraria. Terima kasih Pak Alin, jadi bahwa pemerintah ini seolah tak berdaya pada penguasa modal ya Mbak Alin. Bahkan juga di legislatif tadi sempat disinggung sama Pak Alin, pemain-pemainnya juga ada di situ semua. Jadi bagaimana rakyat mau mempertahankan hak-haknya gitu. Nah, Bung Dimas, kembali lagi tadi seperti yang disampaikan oleh Bang Rijal juga Ko Alin gitu. Narasinya hampir sama bahwa memang pemerintah tidak berdaya terhadap pemilik modal ini. Tapi kalau di Kalimantan Tengah, apakah memang di legislatifnya itu juga adalah pemain-pemain dari perkebunan atau pertambangan atau pemilik korporasi? Apakah demikian sehingga masyarakat sendiri tak berdaya untuk mempertahankan hak-haknya? Apakah benar? Silakan Bung Dimas. Baik, sebenarnya nggak jauh beda ya, mau di daerah maupun di nasional atau di pusat sendiri, mau itu di legislatif maupun di yudikat, di legislatif maupun di ininya di pemerintahan itu sama saja. Jadi memang para pemodal-pemodal ini juga bukan hanya berusaha, tetapi juga bagaimana bisa menguasai di parlemen maupun di pemerintahannya. Salah satunya di kepala daerahnya itu sendiri, dan itu terjadi di Kalteng. Kenapa seperti itu? Ya karena ini proses pengamanan investasi tentunya ya, pengamanan investasi yang mereka pegang selama ini, baik pun itu yang dipegang secara langsung oleh dia ataupun dia menjadi manajemen di perusahaan tersebut. Nah, kalau untuk Kalteng sendiri dengan luas administrasi 15,4 juta hektar, 83%-nya sudah dikuasai investasi, baik itu di sektor perkebunan, pertambangan maupun industri kehutanan. Jadi memang lebih dari wilayah Kalteng itu sudah dikuasai oleh pemodal. Sehingga ketika masyarakat bersuara untuk mempertahankan haknya, kriminalisasi ataupun sanggahan-sanggahan dari pihak pemerintah pun terjadi. Itu yang menyebabkan mereka akhirnya susah atau dihalang-halangi dalam proses bersuara terkait apa yang terjadi di wilayahnya. Walhi sendiri sudah berupaya melakukan kampanye terkait hal tersebut, bahkan kami pun sempat melakukan diskusi bersama dengan pemerintah dan menyatakan bahwa ya sebaiknya sudah selayaknya pemerintah saat ini melakukan evaluasi izin-izin yang ada di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Tengah itu sendiri. Nah, sayangnya dorongan-dorongan ini tidak pernah terjadi. Ada beberapa dorongan lain yang kami lakukan selain melakukan evaluasi izin. Kami juga meminta agar teman-teman atau pihak pemerintah maupun di parlemen juga untuk melakukan audit lingkungan, karena apa yang terjadi di Kalteng itu sudah sangat krisis, khususnya masalah krisis sumber daya alam. Wilayah-wilayah yang tadinya tidak pernah terjadi banjir akhirnya menjadi banjir. Terus wilayah yang tidak pernah terjadi permasalahan limbah akhirnya terjadi limbah. Ini menjadi sangat penting dilakukan audit lingkungan. Nah, keberanian dari pemerintah sendiri pun akhirnya ya tidak ada kalau kita melihatnya, karena hingga saat ini, hingga detik ini evaluasi perizinan maupun audit lingkungan tidak pernah dilakukan. Ini yang sebenarnya bisa dilakukan, dan peran-peran untuk melakukan itu ya adanya di pemerintah dan di legislatif itu sendiri. Nah, hal-hal yang ini yang akhirnya menyebabkan terjadinya gejolak-gejolak di masyarakat, konflik-konflik land grabbing yang terjadi antara yang dilakukan oleh pihak perusahaan terhadap wilayah kelola masyarakat itu terkuak lagi, terangkat lagi. Seperti kami bilang tadi ya, 345 ini itu konflik-konflik lama yang tidak pernah terselesaikan secara maksimal, dan ini akhirnya menjadi luka lama yang dengan mudah bisa terangkat kembali apabila respon dari pemerintah itu nihil. Seperti itu Mas Bowo. Terima kasih Bung Dimas. Oh, ada kawan kita Vicky Anggriawan
dari Jitu News akan bertanya ke narasumber. Nah, untuk itu kita persilahkan Bung Vicky, silakan ajukan pertanyaan atau menyampaikan pokok-pokok pikirannya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang pertama adalah mengenai undang-undang atau peraturan yang telah ditelurkan oleh pemerintah. Tentunya kan punya pertimbangan maupun sudah melalui proses yang panjang sehingga menelurkan sebuah peraturan maupun kebijakan dalam lingkup sumber daya alam. Nah, apakah dalam peraturan maupun undang-undang tersebut itu tidak memberikan amanah kepada korporat atau perusahaan yang melakukan proses eksplorasi maupun eksploitasi alam sehingga tidak mensejahterakan masyarakat sekitar? Atau sebenarnya sudah ada tapi korporat atau perusahaan tersebut itu lalai terhadap tanggung jawab yang diminta oleh undang-undang. Terus yang kedua adalah mengenai garis tegas, saya ingin mengetahui sebenarnya garis tegas antara keinginan dari teman-teman aktivis mengenai gairah investasi di sebuah daerah yang mempunyai sumber daya alam yang tinggi, apakah itu menjadi acuan juga untuk membuat pernyataan atau kebijakan dari teman-teman LSM yang sebenarnya menginginkan juga adanya investasi dari asing maupun dalam negeri itu yang melakukan kegiatan operasional perusahaan di sebuah daerah yang mempunyai sumber daya alam yang tinggi, atau menolak secara tegas keseluruhan operasional baik itu eksplorasi maupun eksploitasi yang merusak alam. Nah, garis tegasnya itu di mana sih? Apakah juga memikirkan investasi yang masuk ke Indonesia atau ditolak semuanya? Itu saja. Terima kasih, Bang Bowo. Terima kasih, Bung Vicky. Mungkin bisa langsung dijawab oleh narasumber kita, mulai dari Po Alin dulu. Ini karena nomor 2 itu terkait dengan aktivis lingkungan hidup. Silakan, Po Alin. Saya mau bilang ke Vicky ya. Vicky, makasih untuk pertanyaannya terkait dengan investasi. Pertama, sebelum kita bilang nolak atau nerima sih gitu. Tadi di awal saya sudah menyampaikan ya bahwa cara pandang ekonomi kita, kebijakan ekonomi kita yang melihat sumber daya alam itu adalah komoditas yang hanya bisa digerakkan oleh investasi skala besar, itu pada faktanya telah melahirkan berbagai krisis multidimensi bahkan ya, bukan hanya krisis lingkungan, tapi juga kemiskinan, konflik agraria, dan seterusnya. Oke, sampai di situ. Selama ini penguasaan korporasi sudah sangat besar, tapi faktanya justru sebaliknya, bukannya sejahtera malah miskin kan gitu ya, bukannya baik semakin baik malah bencana ekologi semakin masif. Artinya apa? Artinya kan harus ada yang dievaluasi dong. Gitu. Dari cara berpikir paradigma ekonomi dominan yang hari ini bahwa investasi skala besar atau korporasi skala besar adalah segalanya. Dengan fakta krisis ini harusnya ada evaluasi. Itu dulu yang harusnya dilakukan oleh pemerintah gitu. Dan itu adalah komitmen sebenarnya, komitmen pemerintahan. Setidaknya ya pemerintahan Jokowi 2 periode ini adalah komitmen untuk menyelesaikan konflik agraria dan memulihkan lingkungan hidup dengan cara melakukan evaluasi terhadap perizinan, terhadap regulasi, dan kemudian review perizinan gitu, serta audit gitu. Audit kepatuhan korporasi. Selama belum dilakukan itu, maka kami meyakini investasi yang masuk atau yang existing atau yang akan masuk itu pada akhirnya hanya akan berdampak buruk bagi masyarakat dan lingkungan hidup. Gitu. Kedua, narasi ekonomi yang selama ini digadang-gadang dan selama ini selalu dijalankan itu kan narasi ekonomi dominan yang seolah-olah itulah satu-satunya narasi ekonomi yang harus kita ikutin. Gitu. Skala besar, dan itu hanya bisa digerakkan oleh korporasi skala besar. Dan dampaknya sudah kita alami.
kenapa sih kita nggak pernah melihat narasi ekonomi alternatif atau narasi ekonomi tandingan yang sebenarnya sudah diuji berkali-kali ya, sudah diuji berkali-kali lewat krisis ekonomi dan krisis finansial global. Ternyata ekonomi di sektor informal, ekonomi yang digerakkan oleh rakyat, ekonomi yang digerakkan oleh komunitas itu justru lebih resilient dari krisis, termasuk krisis ekonomi dan pandemi gitu. Itu udah diuji berkali-kali gitu ya. Dan negara belum mengakui itu gitu ya, bahwa sektor informal, bahwa ekonomi yang digerakkan oleh komunitas adalah ekonomi yang berdaya, yang lebih survive, yang lebih resilient dari krisis gitu. Saya mau mengutip sebenarnya hasil riset yang dilakukan oleh kawan-kawan AMAN ya, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Itu riset mereka menunjukkan angka yang luar biasa, bahwa masyarakat adat bisa menyumbangkan atau berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia itu angkanya juga sangat banyak gitu. Kurang lebih ada lebih dari 300 miliar kontribusi ekonomi yang digerakkan oleh masyarakat adat hanya di 6 provinsi. Mereka melakukan riset baru di 6 provinsi. Bayangkan jika ekonomi itu yang diakui gitu, yang digerakkan oleh masyarakat adat, yang digerakkan oleh sektor-sektor informal, petani, nelayan, perempuan di pedesaan atau di sudut-sudut perkotaan gitu ya, itu diakui oleh negara. Nah masalahnya negara nggak mau mengakui atau belum mengakui ekonomi yang ekonomi tanding atau ekonomi baru atau ekonomi alternatif, whatever kita menyebutnya apa, tapi yang bukan digerakkan melulu oleh korporasi skala besar. Jadi saya mau menempatkannya di situ dulu gitu loh, karena kalau dikonfrontasi menolak atau menerima gitu ya, kita selalu dituduh atau dilabelkan sebagai orang yang anti pembangunan atau anti investasi gitu. Yaitu tadi karena paradigmanya memang selalu skala besar. Saya mau menempatkannya di situ, Vicky, untuk kalau korporasi skala besar mereka udah cukup lah buat kita gitu ya. Bahkan harusnya ada evaluasi. Harusnya ada audit gitu. Karena tadi faktanya mereka belum menghasilkan apa-apa. Ya menghasilkan apa-apa, tapi buat segelintir orang aja gitu. Tadi Pak ya, fakta ketimpangan ekonomi kita, penguasaannya sebagian oleh elit, dan kemudian juga justru melahirkan konflik, krisis ekologis, dan biaya yang ditanggung akibat dari investasi yang merusak itu juga harus pada akhirnya kembali kepada rakyat. Saya mau kasih contoh aja, misalnya dari kasus kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Sumatera yang terjadi tahun 2015. Jadi negara ini mau menyampaikan apa dengan yang digadang-gadang sebagai ekonomi yang digerakkan oleh investasi skala besar, karena kan selalu klaimnya untuk kesejahteraan gitu ya. Jika hanya dalam waktu 3 bulan saja gitu ya, bukannya kesejahteraan atau pendapatan ekonomi yang didapat oleh negara, tapi justru kerugian. 200 triliun loh, hanya dalam waktu 3 bulan negara rugi akibat dari praktek investasi yang merusak hutan, yang membakar hutan gitu. Itu Vicky dari saya, dan kalau saya boleh sedikit menambahkan dari yang soal partisipasi. Kami ada riset soal partisipasi. Jadi kan pertanyaan selalu, kenapa sih investasi emang nggak pernah melibatkan masyarakat? Kenapa masyarakatnya nolak dan seterusnya gitu ya? Riset kami menunjukkan soal partisipasi, bahwa partisipasi selama ini yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun oleh investasi gitu, itu berada pada titik tangga terendah yang kita sebut manipulatif, yang disebut dengan manipulasi gitu. Jadi selama ini nggak ada tuh yang namanya FEIC. Kalau ada FEIC itu banyak manipulasinya gitu. Nah itu yang terjadi, makanya konflik agraria itu luar biasa banyaknya terjadi di Indonesia dan khususnya di Kalimantan. Begitu Bowo dari saya. Terima kasih Bu Alin. Dari Bu Alin tadi sudah menyampaikan argumentasinya. Ada alternatif lain, yakni membangun ekonomi di masyarakat adat selain investasi. Nah,
Untuk sebelum kita menyambung ke Bung Dimas, kita langsung ke Bang Rijal. Oh, mohon maaf, audiens. Bang Rijal masih ada off dulu, karena masih ada diskusi sebentar. Jadi kita langsung ke Bung Dimas aja. Tadi disampaikan oleh Mpok Alin bahwa ada alternatif lain selain investasi yang ujung-ujungnya menimbulkan korban di rakyat gitu, yakni adalah pemberdayaan masyarakat adat, pemberdayaan masyarakat lokal. Nah, dalam kacamatanya Bung Dimas sebagai Ketua WAHI Kalimantan Tengah sendiri melihat itu seperti apa sih? Apakah itu mungkin terimplementasi di Kalimantan Tengah? Silakan, Bung Dimas. Ya, terima kasih. Setuju dengan Pak Alin ya, karena kan memang kondisi saat ini bukannya masyarakat anti terhadap investasi, tetapi lebih mengarah kepada proses pemberian izin pun kadang-kala tanpa sepengetahuan masyarakat setempat, sehingga masyarakat pun akhirnya kaget nih, ngapain perusahaan datang tiba-tiba menggarap lahan tak pengetahuan mereka, dan yang digarap adalah lahan yang selama ini atau hutan selama ini mereka jaga, mereka lindungi. Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar juga, pemberian izin, proses pemberian izin yang sering dan atau kerap terjadi ini sebenarnya tujuannya untuk apa? Nah, apabila itu dorongannya untuk peningkatan APBD segala macam, pertanyaannya simpel. Apa sih yang didapat selama ini dari APBD? Toh statement, saya mengambil statement dari Gubernur Kalimantan Barat ya. APBD di Kalimantan Barat itu tersedot di sektor kelapa sawit hanya untuk perbaikan jalan gitu. Karena sering atau kerap rusak. Itu yang sering terjadi. Sehingga memang investasi ini tidak sebanding dengan proses perbaikan daerah tersebut itu sendiri. Nah, begitu juga ketika krisis pandemi ini, kita ketahui bersama masyarakat di sekitar investasi yang lahannya sudah tidak ada lagi untuk mereka kelola, itu yang terkena dampak dari krisis dari pandemi ini. Kenapa? Karena mereka itu terbiasa untuk membeli beras, membeli ikan dan sayur, bahkan itu lain-lain. Tapi bagaimana dengan masyarakat yang tidak ada investasi di wilayahnya? Mereka aman saja, mereka baik-baik saja, maka bahkan mereka lebih sehat dari daerah-daerah yang ada investasi di dalamnya. Ini yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia, khususnya di Kalimantan Tengah. Nah, menjadi sangat penting, sekali lagi saya bilang, evaluasi itu menjadi sangat penting. Kenapa? Dengan adanya evaluasi, pemerintah bisa melihat mana sih sebenarnya perusahaan yang benar-benar tujuannya untuk proses pembangunan di Indonesia. Jangan sampai ada perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia atau di Kalimantan Tengah itu sendiri yang hanya ada izinnya, tidak pernah dikelola, tapi nanti itu dijual kembali ke perusahaan lain. Dan itu banyak terjadi. Kita menyebutnya sebagai land banking mungkin di sini. Bahkan mereka mendapatkan modal dari negara, dari bank-bank Indonesia itu sendiri, karena mereka ada land banking itu sendiri. Nah, masyarakatnya tidak boleh beraktivitas, tidak boleh ngapa-ngapain, diusir-usirin, ditangkap-tangkepin. Tapi perusahaan mendapatkan keuntungan dengan lahan-lahan mereka itu sendiri. Ketimpangan-ketimpangan inilah yang kerap terjadi, dan ini yang memang harus diselesaikan, karena apabila ini dibiarkan, kita khawatir konflik yang terjadi ini semakin meluas dan semakin membesar. Jangan sampai malah timbul pernyataan ketidakpercayaan kembali terhadap pemerintah. Ini yang sangat riskan terjadi. Ketika masyarakat tidak percaya dengan legislatif, masyarakat tidak percaya dengan eksekutif, bahkan tidak percaya terhadap yudikatif, maka peran pemerintah ngapain? Peran pemerintah ngapain? Peran legislatif ngapain? Gitu. Kalau hanya untuk kepentingan investasi tanpa juga memperdulikan kepentingan di masyarakat di sana, ya mendingan nggak usah jadi gitu loh. Gitu. Biarkan mereka, masyarakat yang mengelola sendiri. Tapi kan tidak bisa seperti itu. Pemerintah selalu bersembunyi di belakang ketentuan peraturan perundangan, tapi sisi lain mereka pun akhirnya melanggar peraturan yang mereka buat sendiri itu sendiri. Kita ketahui misalnya ya, kayak di Kalteng akan ada food estate, akan cetak sawah segala macam.
Dan itu sebenarnya tidak ada di RPJMN negara ini, karena di RPJMN di wilayah tersebut menyatakan bahwa wilayah gambut peruntukannya untuk restorasi dan rehabilitasi maupun reboisasi, tapi tidak ada untuk cetak sawah dan food estate. Malah akan dimasukkan ke ini proyek strategis nasional PSN. Dan itu dipaksakan, PSN aja belum ada ininya, aturannya atau peraturan presidennya belum ada. Nah, tapi ini tetap berjalan dan akan beraktivitas di Oktober ini. Nah, ini harus kita perhatikan juga. Ini pun akan terjadi rentan konflik di masyarakat. Karena siapa yang akan diuntungkan di sana? Broker-broker tanah tentunya akan diuntungkan, broker-broker proyek tentu akan diuntungkan di sana. Nah, jangan sampai proyek-proyek pemerintah ini akhirnya menggerus sisi kehidupan di masyarakat yang sebenarnya dari sisi perekonomian maupun dari sisi mendukung ekonomi negara mereka lebih stabil gitu. Seperti yang tadi diungkapkan Po Alin, masyarakat yang sebenarnya bisa mengembangkan hasil wilayah kelola rakyatnya itu lebih bisa untuk bertahan daripada korporat-korporat yang ada selama ini. Kalau korporat yang ada selama ini ketika terjadi masalah kan berharap dari pemerintah. Ketika terjadi PHK juga berharap dari pemerintah untuk membantu mereka. Kan berbanding terbalik selalu seperti itu. Terima kasih Mas Bowo. Terima kasih Bung Dimas. Tadi narasinya kurang lebih sama dengan Po Ailin bahwa pemerintah ini harus tegas juga dong gitu kan. Nah, terhadap korporasi-korporasi yang dalam tanda kutip ngeyel gitu. Dan tadi Po Ailin juga menyinggung mengenai bagaimana masyarakat adat ini mampu kita karyakan gitu guna menciptakan pertumbuhan ekonomi yang signifikan tanpa melalui investasi-investasi yang ujung-ujungnya selalu mengorbankan rakyat begitu ya. Nah, ini teman-teman kayak sepertinya sampai hari ini belum ada pertanyaan, belum ada juga yang raise hand tadi kecuali Vicky dari G2 News. Nah juga waktunya sudah mepet sekali, sudah sore. Saya pikir langsung saja closing statement dari Po Ailin dulu sebagai senior di di dunia peraktivisan. Nah, saya salah satu muridnya. Silahkan Po Ailin. Asal jangan dibilang tua ya. Oh enggak dong, tetap semangat muda. Ya, apa ya closing statementnya begini. Karena diskusi kita juga tadi menyinggung soal pandemi. Kita kembali ke pada pernyataan saya sebelumnya bahwa sebenarnya banyak ahli juga sudah mengatakan pandemi COVID-19 yang terjadi hari ini gitu ya, yang meluluh lantahkan kita sebenarnya adalah satu alarm buat kita ada yang salah dalam paradigma ekonomi dan pembangunan global, dan kemudian kita bisa merasakan eksesnya lumpuh gitu ya, ekonomi lumpuh, bahkan kita akan dihadapkan pada krisis ekonomi dan krisis pangan akibat dari pandemi. Dan pandemi ini juga kemudian bisa menjadi alarm buat kita gitu ya, karena tadi ada pandemi terjadi juga karena satu deforestasi yang masif, kemudian juga intensifikasi pertanian gitu. Intinya ada yang salah dalam kebijakan paradigma ekonomi global. Ini yang harusnya diubah gitu. Dan ini kesempatan atau momentum gitu ya untuk mengubah cara berpikir negara dan cara berpikir kita, bahwa ekonomi itu nggak melulu atau nggak satu-satunya bisa digerakkan oleh investasi skala besar yang sayangnya itu juga mengandalkan industri ekstraktif ya, skala besar, ekstraktif gitu, yang kemudian dampaknya kita alami bukan hanya krisis kesehatan tapi juga krisis bencana ekologis, kemudian ketimpangan, kemiskinan, konflik agraria. Itu adalah rentetan ekses dari
paradigma ekonomi pertumbuhan gitu. Paradigma ekonomi pertumbuhan memang tumbuh, tapi dia tidak adil dan tidak berkelanjutan. Sehingga ini kesempatan untuk mengubah cara pandang atau paradigma ekonomi. Dan mari melihat ada aktor lain gitu loh, di luar dari yang selama ini selalu disuguhkan kepada kita, aktor ekonomi lain. Aktor ekonomi lain itu adalah rakyat gitu. Yang dalam masa pandemi setidaknya pelajaran penting adalah di mana wilayah yang lingkungan hidupnya masih bagus, alamnya masih bagus, hutannya masih terjaga, dia bisa survive, dia bisa resilience, dia bahkan bisa berkontribusi, bersolidaritas terhadap warga masyarakat yang rentan terkena dampak dari pandemi gitu. Jadi ada aktor lain di luar yang selama ini selalu dielu-elukan sebagai satu-satunya aktor ekonomi, ya, korporasi gitu. Dan dengan trickle down effect gitu ya, kalau ada investasi rakyat bisa bekerja sebagai buruh gitu ya, tapi juga dengan upah yang sangat rendah, upah yang sangat murah gitu. Nah, kita harus melihat ada aktor lain. Nah, aktor lain ini rakyat ya, dia sebagai masyarakat adat, dia sebagai petani, nelayan, dia komunitas perempuan gitu ya, yang selama ini ekonomi mereka nggak dipercaya oleh negara. Nah, inilah yang harus kita dorong. Ekonomi mikro yang digerakkan oleh rakyat, oleh komunitas, itu harus kita dorong menjadi salah satu ekonomi yang harus diakui oleh negara. Kenapa harus kita dorong untuk diakui oleh negara? Karena ekonomi ini menurut kami, ya, wilayah kelola rakyat, selain dia lebih resilience dari krisis ekonomi gitu, dia juga kami pastikan lebih berkeadilan dan lebih berkelanjutan. Bukan hanya untuk hari ini, tapi juga untuk generasi yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih penjelasannya dan closing statement-nya Pak Aileen. Kita lanjut ke Bang Rijal. Kita mohon kesediaannya Bang Rijal untuk waktu dan kesempatannya. Silakan menyampaikan closing statement-nya Bang Rijal. Saya dengar kawan-kawan tadi, dengerin Alin, Dimas, lain-lain. Saya senang karena pada dasarnya teman-teman NGO ini masih sangat idealis. Saya ingat awal-awalnya Walhi, pendirinya itu kebanyakan angkatan saya, yang memang kita dilarang jadi pegawai negeri, ya nggak boleh jadi pegawai negeri, akhirnya semua bikin NGO, termasuk Walhi dan lain-lain. Dan saya berapa tahun jadi senior advisor lah di Walhi, studi tentang hutan yang gempar itu yang akhirnya rame lah pada waktu itu. Tapi saya ingin mengingatkan kepada Alin dan kawan-kawan, teman-teman idealismenya bagus. Tapi ini pemerintah budak, nggak dengerin kalian. Mohon maaf nih. Ya, zaman Orde Baru aja masih dengerin. Karena ada Pak Emil Salim yang memang pro dengan aktivis lingkungan hidup, passionnya lingkungan hidup. Yang kedua, memang dipisahkan kehutanan dengan lingkungan hidup. Tapi rejim ini dari awal sengaja gabungin. Sehingga nggak ada lagi isu lingkungan yang betul-betul fokus. Selalu isu dari kacamata investasi gitu lah. Jadi fakta bahwa Departemen Lingkungan sama Kehutanan digabungin, itu memang niatnya udah jelek. Supaya isu lingkungan nggak rame lagi gitu loh. Yang ada hanya kepentingan investor. Ya. Nah yang kedua, suara teman-teman LSM itu kalau dulu mah zaman Soeharto aja kenceng-kenceng, zaman saya kenceng-kenceng, ya zaman Gus Dur. Karena kita fasilitasi NGO, saya suruh hadir di sidang CGI di Tokyo. Waktu itu Bini Buhari. Biasanya NGO cuma hadir di sidang CGI itu hanya sebagai observer, tukang dengar doang, nggak boleh ikut ngomong.
Tapi karena saya yang pimpin sidang, saya bilang seorang ngomong, sikat nih Bank Dunia, IMF segala macam. Supaya imbang gitu loh. Tapi setelah itu, suara LSM itu sayup-sayup. Media juga nggak muat, benar, ya kan? Pemerintah maka dia nggak dengar, di kepalanya investor. Seolah-olah kalau mau bangun ekonomi itu hanya pakai investor doang. Dan dia nggak peduli sama menengah kecil kecuali pidatonya aja. Apa buktinya nggak peduli? Dibikinlah undang-undang cipta tenaga kerja, omnibus law. Lihat aja isinya. Semuanya itu buat investor. Justru di pikiran mereka, NGO ini tukang bikin ribet, rakyat tukang bikin ribet, kita mesti bikin aturan yang membypass ini semua. Misalnya konsesi, kalau udah 30 tahun harus dikembalikan ke negara. Pengusaha nggak mau, dia nyogok DPR-nya. Dia bikin undang-undang mineral, otomatis perpanjangan. Mau hutan, mau konsesi, ambang, itu otomatis dapat 30 tahun plus 20 tahun. Dia main, iya kan? Nah, suara-suara yang murni dari teman-teman yang idealis, yang macam-macam, mereka ignore kok itu. Mungkin karena teman-teman juga yang vokal makin lama makin sedikit, sehingga mereka juga justru di dalam pandemik ini justru mereka loloskan undang-undang yang merugikan rakyat, yang merugikan kepentingan hak adat, lingkungan hidup. Tadi saya baru ketemu Pak Jimli cerita, ini undang-undang kita, satu diuji material, mungkin bisa lolos. Tapi kalau diuji proses pembentukan undang-undang, banyak yang kagak lolos nih. Misalnya undang-undang omnibus law atau undang-undang mineral, pembahasan yang hadir nggak quorum, tidak ada perdebatan, orang lewat Zoom aja voting, prosesnya aja udah nggak benar. Ya justru di dalam suasana pandemik ini mereka loloskan undang-undang yang merugikan rakyat dan bangsa kita. Tadi Pak Jibli jelaskan sama saya. Nah, poin saya, apa yang teman-teman inginkan itu bagus, indah, bahwa rakyat mesti punya kesempatan, rakyat justru yang punya kekuatan untuk mandiri, untuk macam-macam. Tapi itu bukan suara yang di pemerintah. Saya berikan contoh, waktu saya jadi Menko-nya Gus Dur. Misalnya nih, pada waktu zaman Pak Habibie, Mas Adi Sasono nyalurin kredit usaha tani. Macet, bunga berbunga 26 triliun. Petani mau disita tanahnya yang setengah hektar, yang cuma 3/4 hektar, hutang 34 juta, diuber sama polisi, diuber sama camat. Mereka produksi malas-malesan. Saya bilang sama Gus Dur, Gus kita udah gila apa Gus? Kita mau sita semua tanah yang macet, akhirnya tanah sepulau Jawa ini punya petani kita miliki semua. Terus kita mau ngapain Gus? Ya benar juga ya, mau kita apain kalau kita kuasain negara? Saya bilang gini deh Gus, kita write off aja, kita hapusin 26 triliun ini. Gus Dur bilang nanti kita perlu duit ini itu urusan saya Gus, saya cariin. Kita hapusin 26 triliun, petani yang bahagia, happy, dia betul-betul fokus sama ningkatin produksinya. Sehabis itu semester-semester berikutnya produksi pangan naik. Memang kita bantu dengan naikkan harga pembelian gabah. Ya kan? Sehingga akhirnya malah kita nggak import sama sekali 2 tahun pangan. Ya. Demikian juga misalnya waktu usaha kecil, semua udah macet kayak gini nih hari ini. Udah masuk kategori 5. Artinya macet total di bank-bank. Saya panggil direksi bank. Kalau kita Uber nih kredit macet di bawah 1 miliar, berapa waktunya? Paling cepat 1 tahun Pak. Karena mesti ada keputusan hukum, mesti ada kolektor. Terus kembalinya berapa? Ya maksimum 20%. Saya bilang saya nggak mau cara itu.
kita hapuskan hutang mereka setengahnya, 500 juta. Sisanya 500 juta harus bayar tunai dalam 3 bulan. Buyback recovery-nya 50%, lebih bagus dari teknik maksa Uber. Akhirnya mereka kerjakan, 3 bulan kemudian di Urut Mandiri lapor, Pak Andi, kita terima uang tunai 1,5 triliun. BRI 1 triliun, yang lain-lain 7 triliun total. Dari mana pengusaha kecil ini begitu dikasih kesempatan diskon, dia pinjam dari tetangganya, jual asetnya, rumahnya atau apa, dia bayar nih yang 500 juta. Dia sendiri masuk kategori lancar lagi, bisa bisnis lagi, bisa minjem. Bank-bank punya uang cash 7 triliun. Untuk mulai lagi dan sebagainya. Nah yang gini-ginian, keberpihakan ini kagak ada. Jadi waktu tadi siapa Dimas, Alin jelasin gitu, saya sedih. Ini teman-teman idealis maunya kayak gitu, emang didengerin? Ya, karena di kepala dia investor, dia berpihak di pihak investor. Aparat dipakai oleh investor buat gusur rakyat dan dia anggap semua keinginan untuk jaga lingkungan hidup, memperjuangkan rakyat itu gangguan doang, makanya dibikin undang-undang justru pada masa COVID ini untuk menghapuskan hambatan nama dia sebut sebagai hambatan birokrasi, dihapuskan itu agar investor dapat secepatnya gitu. Nah, memang kalau lihat ini kita prihatin, kita pesimis, tapi kalau boleh saya bilang jangan pesimis, kita harus optimis, cuman kita harus lebih vokal. Yang ngomong kayak Alin tadi, Dimas atau siapa, saya nggak pernah dengar itu, nggak pernah baca. Dari dulu juga perjuangan LSM itu dibantu sama media, makanya berpengaruh besar. Tapi hari ini media-media tidak tertarik isu soal lingkungan hidup, isu soal apa gitu loh. Ya, nah saya berharap ya mudah-mudahan ada perubahan supaya kita ubah lagi orientasinya ke menengah ke bawah. Ya, kita waktu pemerintah Gus Dur kuasa, saya bujukin Gus Dur, Gus naikin gaji pegawai negeri, ABRI, sipil, pensiunan 125% dalam 21 bulan. Gus Dur bilang, ini kan kita perlu duit ini itu. Saya bilang itu urusan saya. Karena logikanya sederhana, kalau rakyat menengah bawah dikasih uang 125%, 100% pasti dia belanjakan. Akhirnya sektor retail hidup, ekonominya pulih lagi. Beda sama yang gede-gede. Saya tanya sama yang gede-gede nih. Seandainya kamu dikasih bisnisnya hotel, pemerintah kasih 0,5 triliun buat bantu. Dipakai apa? You naikin kapasitas nggak dari hari ini 5% ke 80%? Ya nggak bisa Bang, rugi kalau kita lakukan itu. Jadi mau diapain uangnya? Ya kita beli emas lah, kita beli mata uang asing, kita beli aset yang harganya udah jatuh. Saya tanya sama teman saya yang punya pabrik, kamu kan kapasitasnya hari ini cuma 20%, kasih uang nih 0,5 triliun. Mau nggak kamu naikin kapasitas produksi 80%? Dia bilang, Bang pasti rugi kita karena kagak ada permintaan. Jadi uang 0,5 triliun mau dipakai apa? Ya kita beli mata uang asing, beli emas, beli aset, hotel, tanah yang harganya udah jatuh jadi setengah. Ini logika sederhana ini. You kasih duit sama yang gede-gede, justru dipakai alat spekulasi. Tapi kalau uang itu kita pompakan ke menengah bawah, dia belanja, akhirnya demand-nya naik, akhirnya pabrik ketolong. Logika sederhana ini aja kagak ada. Masih mau ini, masih mau itu. Dan di kepalanya sederhana. Indonesia hanya bisa diselamatkan oleh investor, bukan oleh rakyat. Which is not true. Investor mau buat nyari untung. Dia nggak peduli kok lingkungan, dia nggak peduli soal yang lain. Gitu. Jadi, Bowo,
ya saya berharap teman-teman, terutama di Kalimantan, untuk lebih vokal, untuk lebih articulate. Karena kalau teman-teman diem semua, mereka jalan sesuai dengan maunya. Maunya mereka nggak tertarik kok bantuin rakyat kecil. Ribet. Udah gitu nggak bisa nyogok. Kalau yang gede kan pasti nyogok sama pejabat. Iya kan? Nggak bikin ribet. Ngurusin rakyat kan ribet. Nah, itu yang bisa membalikkan situasi hanya kalau kita punya ideologi keberpihakan. Nggak ada yang lain. Dan teman-teman harus punya media exposure network yang jauh lebih bagus. Demikian aja. Salam, terima kasih Alvin, Imas, dan yang lain-lainnya. Terima kasih Bang Rizal. Tadi Bang Rizal menyinggung bahwa intinya adalah hatinya itu untuk rakyat. Pemimpin itu kalau hatinya nggak untuk rakyat ya akan menimbulkan persoalan-persoalan besar. Nah, tadi juga di awal Pak Alin juga menyinggung Bang soal kebijakan-kebijakan yang pro terhadap korporasi, soal undang-undang minerba, bukan begitu ya Pak Alin ya? Itu. Nah, pemerintah justru melegalkan ini sehingga konflik-konflik agraria semakin hari itu semakin besar gitu, semakin tinggi. Nah, juga Pak Alin juga menyinggung bahwa ada alternatif lain kok tanpa investasi, yakni penyaluran kredit-kredit untuk masyarakat-masyarakat adat atau komunitas-komunitas sehingga ekonomi masyarakat yang di arus bawah semakin menggeliat begitu. Nah, tadi paparan dari Pak Alin memang sudah sangat jelas, sangat kritis, tinggal bagaimana pemerintah merespon ini. Jadi harus semakin tadi pesannya Bang Rizal adalah harus sustain gitu, harus terus berkelanjutan. Jangan pernah lelah untuk menyuarakan kebenaran. Nah, tiba saatnya Bung Dimas ini garda terdepan membela hak-hak rakyat yang ada di Kalimantan Tengah. Silahkan untuk waktu dan kesempatannya, Bung Dimas. Baik, terima kasih Mas Bowo. Sebenarnya yang garda terdepan tuh di masyarakatnya itu sendiri ya, karena mereka yang berhadapan langsung dengan investasi dan dengan korporat. Saya sih berharap di closing statement ini bahwa sebenarnya saya masih yakin masih banyak kepala daerah, pemimpin-pemimpin yang memiliki hati, khususnya untuk kepentingan di masyarakat. Hanya memang karena sistem lah yang akhirnya hatinya tertutup. Tapi dengan adanya diskusi ini, teman-temannya Bang Rizal Ramli yang mungkin masih memiliki hati bisa mengimplementasikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, apa yang menjadi mendorong hak-hak masyarakat itu sendiri. Karena tanpa adanya orang-orang baik di sekitar kita yang ada di pemerintahan, yang ada di legislatif, tentu ini tidak akan bisa berjalan maksimal. Kami tentunya bersama komunitas, bersama masyarakat akan terus menyuarakan terkait kondisi yang terjadi di daerah kita masing-masing, dan yang menjadi sangat penting adalah dorongan apabila pemerintah dapat melakukan evaluasi terkait izin-izin yang ada, audit lingkungan, penegakan hukum, di mana hukum itu bukan tajam ke masyarakat tapi tajam kepada si pemberi modal. Terus mungkin ya mimpi, tapi mimpi ini tidak akan tercapai apabila kita semua tidak saling membantu bahu-membahu untuk menyuarakan ini selalu. Mungkin itu dari saya, Mas Bowo, dan sekali lagi masyarakat yang menjadi garda terdepan untuk permasalahan agraria ini. Terima kasih Bung Dimas atas waktu dan kesempatannya, juga Pak Alin sebagai senior saya, dan Bang Rizal yang sudah meninggalkan ruangan karena ada keperluan mendadak. Dan terima kasih juga untuk kawan-kawan yang sudah bergabung dalam acara Ngopi Bareng RR edisi kelima yang membahas mengenai konflik agraria. Saya Triwibowo Santoso, bukan dalam kapasitas untuk menyimpulkan hasil diskusi ini, karena sesuai dengan tema kita adalah ngopi, jadi kawan-kawan media lah sebagai baristanya. Bagaimana kopi itu rasanya nikmat dan harum, nah kawan-kawan yang meracik sendiri. Terima kasih atas waktunya. Selamat sore Pak Alin, selamat sore Bung Dimas. Kita berjumpa kembali dalam waktu dan kesempatan dalam acara Ngopi Bareng RR edisi ke-6 minggu depan. Terima kasih teman-teman.